Saudara terkasih, berjumpa kembali dengan satu ayat sehari. Ayat hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kata kuk secara harafiah berarti kerangka kayu yang dipikulkan kepada dua binatang, entah sapi, entah kerbau, entah kuda, agar keduanya mudah untuk dikendalikan dan dapat berjalan seirama dan searah. Misalnya untuk membajak sawah atau mengangkut barang. Dan ayat hari ini, Matius menuliskan kukku, bukan kuk yang kupasang. Artinya, Yesus sendiri memakai kuk. Dia ada bersama-sama dengan kita, menanggung kuk itu. Yesus tentu tidak menaruh kuk itu begitu saja di pundak kita, tetapi beban itu Ia panggul bersama-sama dengan kita. Demikianlah menjadi jelas bahwa dalam setiap beban kehidupan kita, Tuhan senantiasa hadir dan bersama-sama dengan kita. Ia tidak hanya berjalan bersama kita, tetapi juga memikul beban kuk bersama kita. Pertanyaannya adalah, apa sih kuk yang dipasang oleh Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya? Kuk dari Kristus adalah percaya. Ya, percaya itu hal yang sangat sepele. Bahkan Yesus pernah mengatakan, kuk yang kupasang itu enak, dan beban yang kutaruh pun ringan. Apa yang mudah bagi Tuhan tentu saja sulit bagi manusia, apalagi bagi mereka yang selama ini ngotot. Tuhan kok manusia? Bagaimana mungkin roti menjadi daging dan anggur menjadi darah Tuhan? Atau mereka yang mempertanyakan, Tuhan kok punya anak? Dan ratusan pertanyaan lainnya. Dari dulu, sejak Yesus ada, hal ini tentu sudah terjadi. Orang Yahudi masa itu bahkan menganggap Yesus sebagai pengurus setan dan menghujat Tuhan. Atau mungkin zaman sekarang Yesus pasti sudah disebut dengan orang kafir. Tapi untuk itulah Yesus meminta. Setelah percaya, maka kita harus belajar dari hidupnya. Termasuk belajar menghadapi dengan sabar dan lemah lembut orang-orang yang tidak percaya. Kuk itu, yaitu percaya, membuat kita menjadi manusia yang terarah, punya etika, bermoral, dan kita dapat menciptakan harmoni hidup yang lebih baik. Bukankah kita tidak pernah ingin bertikai atau bermusuhan dengan mereka yang tidak percaya? Saudara, konsekuensi kita percaya adalah tentu saja mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Persoalannya, dari sudut pandang kita, memang konsekuensi itu berat dan kita cenderung memilih untuk menghindarinya. Misalnya, nasihat untuk mengadakan persekutuan, tetapi banyak orang dengan berbagai alasan tidak pergi ke gereja. Atau nasihat hormatilah ibu bapamu, tetapi anak zaman sekarang merasa lebih pintar dan tidak merasa perlu mendengarkan orang tua. Atau kasihilah musuh-musuhmu, tetapi kita justru menciptakan musuh-musuh baru dengan rasa cemburu, rasa iri, atau menganggap yang lain sebagai saingan. Semoga saudara terkasih, ayat hari ini menyadarkan kita bahwa kita memikul kuk bersama Yesus. Dan ketika kita memikul kuk, maka kita harus memikul dengan hati penuh riang dan kebahagiaan.